Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya ya. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo, rumah bagi kisah-kisah kehidupan yang penuh pelajaran dan menyentuh hati. Pernahkah kalian membayangkan perasaan seorang ibu yang setiap hari harus melihat anaknya menangis histeris, memohon agar tidak ditinggalkan? Ibu, jangan pergi. Adek takut. Itulah yang dirasakan oleh Suci. Ia pikir putrinya hanya manja, namun firasat seorang ibu tidak pernah salah. Di balik pintu rumah mertua yang megah itu, ternyata tersimpan rahasia kelam yang membuat hati siapapun akan hancur berkeping-keping saat mengetahuinya. Sebelum kita masuk ke dalam kisah perjuangan Suci dan Kalia yang akan menguras air mata ini, yuk kita saling sapa dulu. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kelanjutan kisahnya. Dan seperti biasa, saya ingin tahu dari mana saja sahabat setia channel ini berasal. Silakan tulis nama kalian, asal kota, dan ketik "hadir" di kolom komentar di bawah ya. Saya akan baca komentar kalian satu persatu. Sudah? Kalau sudah, tarik napas dalam-dalam, siapkan hati kalian, dan mari kita mulai kisahnya. Gerimis senja itu seolah mewakili hati Suci yang sedang remuk redam. Ia merapatkan jaketnya yang mulai lusuh, berdiri gemetar di depan gerbang besi hitam yang menjulang tinggi. Rumah mewah bergaya klasik itu dulu adalah tempat yang penuh kehangatan saat suaminya, Mas Edi, masih hidup. Namun kini, setelah 6 bulan kepergian Mas Edi, rumah itu berubah menjadi benteng yang dingin dan menakutkan, memisahkan Suci dari satu-satunya alasan ia bertahan hidup, putri kecilnya, Kalia. Suci menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar. Rutinitas menyakitkan ini harus ia jalani setiap hari. Ia menekan bel interkom dengan tangan gemetar. Tak lama kemudian, suara ketus terdengar dari pengeras suara. Masuk lewat pintu samping. Jangan lewat depan, nanti kotor lantainya. Itu suara Rara, adik iparnya. Suci menelan ludah, menyingkirkan harga dirinya demi bertemu sang buah hati. Ia berjalan memutar ke pintu samping dekat garasi. Saat pintu terbuka, ia tidak disambut dengan senyuman, melainkan tatapan sinis dari Bu Rosa, ibu mertuanya, dan Rara yang sedang duduk santai sambil memainkan ponsel di meja makan. Ingat ya, Suci. Waktumu cuma 1 jam. Jangan coba-coba meracuni pikiran Kalia untuk ikut kamu ke kosanmu yang kumuh itu, ucap Bu Rosa tajam tanpa menoleh sedikit pun. Baik, Bu, jawab Suci lirih. Suci bergegas menuju ruang belakang. Di sana, duduk di sudut ruangan dengan mainan yang berserakan namun tak disentuh, ada Kalia. Gadis kecil berusia 5 tahun itu tampak berbeda. Wajahnya murung, matanya cekung, dan tubuhnya terlihat lebih kurus dari minggu lalu. Kalia, sayang. Ibu datang, nak, panggil Suci lembut. Mendengar suara itu, Kalia langsung menoleh. Detik berikutnya, ia berlari kencang dan menubruk tubuh Suci. Pelukannya begitu erat, seolah takut ibunya akan menghilang jika ia melonggarkan pegangannya sedikit saja. Ibu, isak Kalia. Tubuh kecilnya bergetar hebat. Suci berjongkok, memeluk putrinya sambil menciumi puncak kepalanya. Aroma minyak telon yang biasa ia cium kini samar, berganti dengan bau apek, seolah Kalia jarang dimandikan dengan bersih. Hati Suci teriris. Ibu bawa makanan kesukaan Kalia. Kita makan dulu ya, nak, bujuk Suci sambil membuka rantang kecil yang dibawanya. Ia menyuapkan nasi dan lauk sederhana yang ia masak sendiri. Kalia makan dengan lahap, tapi matanya tak lepas menatap wajah Suci. Di sela-sela kunyahannya, Kalia berbisik lirih. Ibu, bawa Kalia pulang. Kalia nggak mau di sini. Kalia takut. Suci tersenyum getir, mengusap pipi tirus anaknya. Sabar ya, sayang. Ibu sedang kerja keras kumpulin uang. Nanti kalau tabungan ibu sudah cukup, kita cari rumah baru dan tinggal berdua lagi ya. Kalia harus kuat. Tapi ibu, di sini gelap kalau malam. Nenek sama Tante Rara suka marah-marah. Kalia mulai merengek, air matanya menetes lagi. Belum sempat Suci menenangkan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Rara muncul dengan wajah masam sambil menunjuk jam tangannya yang berkilauan. Heh,
Sudah habis waktunya. Sana pulang. Jangan bikin drama terus di sini, bentak Rara. Suci terkejut. Tapi Rara, ini baru setengah jam. Katanya tadi 1 jam. Suka-suka aku dong. Ini rumahku. Lagian aku mau pergi sama ibu. Gak ada yang jagain kamu kalau nyuri barang-barang di sini, tuduh Rara seenaknya. Bu Rosa datang menyusul, wajahnya tak kalah garang. Sudah, sana pergi. Kamu itu cuma bikin anak ini manja. Lihat tuh, gara-gara kamu datang, dia jadi cengeng lagi. Harusnya kamu sadar diri, Suci. Kamu itu gak punya pekerjaan tetap, gak punya rumah. Mau dikasih makan apa cucuku? Batu? Suci bangkit berdiri, berusaha membela diri. Bu, saya ibunya. Saya berhak atas kalian. Mas Edi pasti sedih melihat anaknya diperlakukan seperti ini. Jangan bawa-bawa nama anak saya yang sudah meninggal. Bu Rosa berteriak, matanya melotot marah. Edi meninggal juga mungkin karena stres mikirin istrinya yang tidak becus sepertimu. Hak asuh kalian ada di tangan kami sampai kamu bisa membuktikan kamu kaya. Dan saya yakin itu tidak akan pernah terjadi. Bu Rosa mencengkeram lengan kecil Kalia dan menariknya paksa dari pelukan Suci. Ibu, jangan pergi. Adek takut. Ibu. Kalia menjerit histeris. Kaki kecilnya menendang-nendang udara, tangannya menggapai-gapai ke arah Suci. Lepaskan anak saya, Bu. Dia ketakutan. Suci mencoba meraih tangan Kalia, tapi Rara mendorong tubuh Suci dengan keras, hingga ia terhuyung mundur ke pintu keluar. Pergi kamu. Dasar wanita pembawa sial. Rara membanting pintu besi itu tepat di depan wajah Suci. Suara kunci diputar terdengar menyakitkan. Namun, yang lebih menyakitkan adalah suara jeritan Kalia dari balik pintu yang perlahan menjauh tapi masih terdengar jelas. Ibu, tolong. Jangan tinggalin adek. Takut. Suci menggedor-gedor pintu itu dengan kepalan tangannya yang lemah. Air matanya tumpah ruah membasahi pipi. Hujan yang turun semakin deras menyamarkan tangisannya, tapi tidak bisa memadamkan api kecurigaan yang mulai menyala di hatinya. Kenapa Kalia selalu bilang, takut? Kenapa tubuhnya semakin kurus? Dan tatapan mata Bu Rosa serta Rara tadi, itu bukan tatapan kasih sayang nenek kepada cucunya. Itu tatapan kebencian. Suci jatuh terduduk di depan pintu samping yang dingin itu. Hatinya hancur. Namun di sela-sela isak tangisnya, sebuah tekad mulai tumbuh. Ia tidak bisa terus begini. Ia tidak bisa hanya menunggu. Ibu janji, Nak. Bisik Suci di tengah derasnya hujan. Ibu tidak akan membiarkanmu menangis lagi. Ibu akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Malam itu, Suci melangkah pergi dengan langkah berat, meninggalkan putrinya yang masih menangis di dalam rumah mewah itu, tanpa menyadari bahwa apa yang akan ia temukan esok hari akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya, matahari bersinar terik, namun mendung di hati Suci belum juga beranjak. Berbekal uang sisa belanja yang ia hemat mati-matian, Suci memasak sup ayam kesukaan Kalia. Ia ingat betul, dulu putrinya itu bisa menghabiskan 2 mangkuk sup buatannya dengan lahap. Harapan Suci sederhana. Ia ingin melihat pipi Kalia kembali merona, tidak pucat pasi seperti kemarin. Sesampainya di rumah mewah itu, suasana terasa lengang. Pagar depan sedikit terbuka. Suci melangkah masuk dengan hati-hati. Kali ini, tidak ada suara bentakan dari interkom. Ia memberanikan diri mengetuk pintu samping. Pintu itu tidak terkunci. Permisi. Ucap Suci pelan. Tidak ada jawaban. Suci melangkah masuk menuju ruang tengah. Pemandangan yang menyambutnya membuat darahnya berdesir hebat. Di atas karpet bulu yang mahal, Kalia tertidur meringkuk. Bukan tidur yang nyenyak, melainkan tidur gelisah. Keringat dingin membasahi dahi kecilnya. Suci bergegas menghampiri dan menyentuh kening putrinya. Panas. Demam tinggi. Astaga, Kalia. Badanmu panas sekali, Nak. Pekik Suci tertahan. Kalia membuka matanya perlahan. Matanya sayu dan bibirnya pecah-pecah kering. Saat melihat wajah ibunya, ada seulas senyum lemah di sana, namun detik berikutnya,
Mata itu memancarkan ketakutan saat melirik ke arah tangga. Ibu haus. Bisik Kalia, suaranya parau hampir tak terdengar. Hati Suci seperti diremas. Bagaimana mungkin di rumah segedung ini, cucu pemilik rumah bisa kehausan sampai dehidrasi? Suci segera mengambil botol air minum dari tasnya dan membantu Kalia minum. Gadis kecil itu meneguk air dengan rakus, seolah sudah berjam-jam tenggorokannya tak dialiri air. Setelah minum, Suci membuka rantang sup yang dibawanya. Aroma gurih kaldu ayam menguar. Mata Kalia berbinar sekilas. Tangan kecilnya gemetar meraih sendok yang disodorkan Suci. Namun, belum sempat suapan pertama masuk ke mulut, sebuah tangan menyambar rantang itu dengan kasar. Prang! Rantang itu terlempar ke lantai. Kuah sup panas tumpah, membasahi lantai marmer yang mengkilap. Potongan ayam dan sayuran berserakan tak berharga. Suci terlonjak kaget. Sementara Kalia langsung menunduk dalam-dalam, tubuhnya gemetar hebat sambil menutup telinga. Di sana berdiri Rara, adik iparnya, dengan wajah merah padam dan berkacak pinggang. "Siapa suruh kamu kasih makanan sampah ini ke keponakanku?" bentak Rara. Suci berdiri, menatap nanar makanan yang sudah susah payah ia buat. "Rara, itu makanan sehat. Kalia sedang sakit, dia butuh makan. Lihat badannya panas sekali." Rara mendengus jijik. Kakinya dengan sengaja menginjak potongan wortel di lantai. "Halah, alasan. Asal kamu tahu ya, Kalia itu lagi diet. Dokter bilang dia kegemukan, kolesterol, makanya kami atur pola makannya. Kamu malah datang bawa racun kolesterol begini. Mau bikin dia mati muda." "Diet? Anak umur 5 tahun diet sampai dehidrasi dan kurus kering begini? Kamu gila, Rara?" Suci tak kuasa menahan amarahnya. Lihat tulang selangkanya sampai menonjol begitu. Ini bukan diet, ini penyiksaan. Mendengar keributan itu, Bu Rosa turun dari lantai atas dengan langkah anggun namun tatapan mematikan. "Ada apa ini ribut-ribut? Suci, kamu baru datang sudah bikin kotor lantai rumah saya. Ibu lihat." Rara mengadu dengan nada manja yang dibuat-buat. "Perempuan ini maksa Kalia makan sup berminyak itu. Padahal kan kita lagi jaga kesehatan Kalia biar jadi model cilik yang bagus." Suci menatap mertuanya tak percaya. "Bu, tolonglah. Kalia sakit. Dia demam. Seharusnya dia dibawa ke dokter, bukan dibiarkan tidur di lantai karpet begini tanpa selimut." Bu Rosa tertawa sinis, suara tawanya menggema dingin di ruangan itu. "Kamu itu orang miskin, jadi wajar kalau panikan. Itu cuma demam biasa. Nanti juga sembuh sendiri. Obat mahal sudah kami belikan, tapi anak ini saja yang dasar anak manja, nggak mau minum." Bu Rosa mendekati Kalia. Saat tangan wanita parubaya itu terulur hendak menyentuh kepala cucunya, Suci melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Kalia memejamkan mata erat-erat dan menyentakkan kepalanya menjauh, seolah refleks menghindari pukulan. Gerakan itu sangat cepat, sangat naluriah. Itu bukan gerakan anak yang sedang merajuk pada neneknya. Itu adalah gerakan seseorang yang terbiasa menerima rasa sakit. "Jangan sentuh dia," teriak Suci spontan, naluri keibuannya menyala. Ia langsung menarik Kalia ke dalam pelukannya. "Berani kamu bentak saya di rumah saya sendiri?" Bu Rosa melotot. "Rara, panggil satpam komplek. Usir perempuan tidak tahu diuntung ini. Bilang kalau dia bikin keributan dan mencoba menculik anak." "Tunggu, Bu. Saya akan pergi, tapi biarkan saya bersihkan dulu tumpahan ini." Suci mencoba melunak demi Kalia, ia tidak ingin diseret paksa di depan anaknya. "Nggak usah. Biar kamu tahu rasa, saya tidak akan izinkan kamu ketemu Kalia selama seminggu ke depan sebagai hukuman," ancam Rara kejam. Suci tercekat. Seminggu? Melihat kondisi Kalia hari ini saja rasanya nyawanya sudah separuh melayang. Kalau seminggu tidak bertemu, apa jadinya putri kecilnya itu? "Tolong, jangan, saya mohon." Suci merendahkan suaranya, memohon. "Keluar," teriak Bu Rosa. Dengan berat hati, Suci melepaskan pelukannya. Ia menatap Kalia lekat-lekat. "Ibu pulang dulu ya, Nak. Kamu harus kuat. Makan apa saja yang ada,
Ya, jangan takut. Kalia tidak menjawab. Ia hanya menatap Suci dengan pandangan kosong, air mata mengalir dalam diam. Tatapan itu jauh lebih menyakitkan daripada jeritan histeris kemarin. Itu adalah tatapan putus asa. Suci diseret keluar oleh satpam yang dipanggil Rara. Saat gerbang ditutup kembali, Suci tidak langsung pulang. Ia bersembunyi di balik pohon besar di seberang jalan. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Alasan, diet, dan model cilik, itu terdengar sangat tidak masuk akal. Dan gerakan refleks Kalia tadi terus menghantui pikirannya. Suci mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kukunya memutih. Ia tidak bisa lagi hanya datang, menangis, dan pulang. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok tinggi itu saat dirinya tidak ada. Tekadnya sudah bulat. Besok, ia tidak akan pulang. Ia akan mencari cara untuk melihat kebenaran itu dengan mata kepalanya sendiri, meski nyawa taruhannya. Malam mulai menyelimuti kawasan perumahan elit itu. Lampu-lampu jalan yang temaram mulai menyala satu persatu, menciptakan bayangan panjang yang seolah menyembunyikan rahasia di setiap sudutnya. Suci masih di sana, bersembunyi di balik rimbunnya tanaman hias di taman umum seberang rumah Bu Rosa. Nyamuk dan hawa dingin malam menusuk kulitnya, namun tekad di dadanya jauh lebih panas membara. Ia melihat jam di layar ponselnya yang retak. Pukul 7 malam. Biasanya, ini adalah jam makan malam. Tiba-tiba, sebuah motor pengantar makanan berhenti di depan gerbang rumah Bu Rosa. Kurir itu menurunkan bungkusan besar berlogo restoran seafood ternama di kota itu. Aroma kepiting saus padang dan udang bakar tercium samar terbawa angin, bahkan sampai ke tempat persembunyian Suci. Perut Suci berbunyi, mengingatkannya bahwa ia belum makan seharian. Namun, rasa lapar itu lenyap seketika saat teringat wajah pucat Kalia tadi siang. Kalia makan apa malam ini? Batin Suci perih. Setelah kurir pergi dan gerbang kembali tertutup rapat, Suci mulai melancarkan aksinya. Ia tahu betul denah rumah itu. Dulu, ia dan Mas Edi yang merancang taman samping agar terasa asri. Ada tembok di sisi kiri rumah yang berbatasan langsung dengan lahan kosong yang penuh semak belukar. Tembok itu tidak terlalu tinggi dan tertutup tanaman rambat yang batangnya cukup kuat. Mas Edi sengaja membiarkannya tumbuh agar suasana rumah terasa sejuk. Suci berjalan memutar, menembus ilalang di lahan kosong yang membuat betisnya gatal. Sesampainya di bawah tembok samping, ia mendongak. Tanaman rambat itu masih di sana, semakin lebat tak terawat. Bismillah demi Kalia, bisik Suci. Dengan napas tertahan, Suci mulai memanjat. Tangannya mencengkeram batang-batang tanaman yang keras. Beberapa duri kecil menggores telapak tangannya, perih, tapi Suci mengabaikannya. Ia menarik tubuhnya sekuat tenaga. Sepatunya sempat tergelincir, menimbulkan suara gesekan kecil yang membuatnya menahan napas karena panik. Jantungnya berdegup kencang seirama dengan suara jangkrik malam itu. Berhasil. Suci sampai di bibir tembok. Ia mengintip ke bawah. Taman samping rumah itu gelap gulita. Lampu taman sepertinya sengaja tidak dinyalakan. Atau mungkin bohlamnya putus dan tidak ada yang peduli untuk menggantinya. Ini keuntungan bagi Suci. Ia melompat turun dengan hati-hati, mendarat di atas rumput yang basah. Kakinya terasa ngilu, tapi ia segera bangkit dan merunduk. Suci kini berada di dalam wilayah musuh. Ia merasa seperti pencuri yang menyusup ke rumah orang asing. Padahal di atas tanah inilah dulu, ia membangun mimpi bersama suaminya. Suci mengendap-endap menyusuri dinding rumah, menghindari sorotan lampu teras belakang. Tujuannya satu, jendela besar ruang makan yang menghadap ke taman belakang. Ia tahu, Rara paling malas menutup gorden dengan rapat. Selalu ada celah. Langkah Suci terhenti saat kakinya menginjak ranting kering. Krak! Suci membeku. Ia menempelkan punggungnya rapat-rapat ke dinding dingin, menahan napas. Hening. Tidak ada teriakan, tidak ada gonggongan anjing. Rupanya suara televisi dari dalam rumah cukup keras untuk meredam suara langkahnya. Ia memberanikan diri melanjutkan langkahnya, hingga sampai tepat di samping jendela ruang makan. Cahaya kuning hangat memancar dari celah gorden, menyorot ke rumput tempat Suci berdiri. Dari dalam, terdengar denting sendok beradu dengan piring keramik,
disusul suara tawa yang begitu lepas. Hahaha, ibu benar. Sumpah, akting Rara tadi siang keren banget kan, Bu? Suara Rara terdengar jelas, nyaring dan penuh kemenangan. Suci mendekatkan telinganya ke kaca jendela, mencoba menangkap percakapan itu lebih jelas. Iya, kamu memang pintar, Ra. Wajah panik perempuan kampung itu tadi, aduh. Rasanya ibu puas sekali melihatnya diusir satpam seperti kucing kurap, sahut Bu Rosa. Suaranya terdengar renyah, diselingi suara menyeruput minuman. Darah Suci mendidih. Mereka menertawakan penderitaannya. Tapi yang membuat Suci lebih penasaran adalah apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan di dalam sana. Apakah Kalia ikut makan bersama mereka? Apakah Kalia sudah diberi obat penurun panas? Dengan tangan gemetar, Suci memberanikan diri untuk mengintip melalui celah kecil antara dua kain gorden yang tidak bertemu. Ia memicingkan mata, memfokuskan pandangannya ke arah meja makan. Apa yang dilihatnya membuat lututnya lemas seketika. Di meja makan jati yang besar itu, terhidang pesta pora. Kepiting raksasa, udang galah, cumi goreng tepung, dan berbagai macam lauk mewah lainnya memenuhi meja. Bu Rosa dan Rara duduk berhadapan, menikmati makanan itu dengan lahap. Wajah mereka berseri-seri, jauh dari kesan keluarga yang sedang berduka atau prihatin. Di tangan Rara, terselip segepok uang tunai berwarna merah yang sesekali ia kipas-kipaskan ke wajahnya sambil tertawa. Uang asuransi Mas Edi memang penyelamat ya, Bu. Kalau nggak ada ini, mana bisa kita makan enak terus. Tas branded Rara juga aman, ucap Rara sambil menggigit daging kepiting yang tebal. Makanya, kita harus pintar-pintar, Ra. Jangan sampai aset ini jatuh ke tangan si Suci atau anaknya itu. Kita harus pastikan mereka tidak betah atau... Bu Rosa menggantung kalimatnya, lalu tertawa kecil yang membuat bulu kuduk Suci meremang. Suci mencari-cari keberadaan Kalia di kursi makan. Kursi itu kosong. Ia mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru ruang makan yang terlihat dari celah itu. Tidak ada Kalia. Lalu di mana Kalia? Batin Suci berteriak. Tiba-tiba, pandangan Suci tertuju pada sudut ruangan dekat dapur kotor. Di sana, di lantai ubin yang dingin, di bawah bayang-bayang lemari pendingin, ada sosok kecil yang sedang duduk meringkuk. Mata Suci terbelalak lebar. Tangannya membekap mulutnya sendiri agar tidak menjerit. Pemandangan di sudut dapur itu menghantam jantungnya lebih keras daripada palu godam. Itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah bisa dimaafkan oleh ibu manapun di dunia ini. Pesta pora di meja makan itu hanyalah kedok dari kekejaman yang sesungguhnya. Dan malam ini, Suci menjadi saksi bisu dari sebuah kebiadaban yang terjadi pada darah dagingnya sendiri. Suci menekan wajahnya lebih dekat ke kaca jendela yang dingin. Embun napasnya menempel di kaca, namun ia segera menghapusnya kasar. Ia harus memastikan penglihatannya tidak salah. Di sudut dapur yang gelap itu, di atas lantai ubin tanpa alas tikar apalagi karpet, Kalia duduk bersimpuh layaknya seorang pengemis kecil. Di hadapan gadis kecil itu, bukan piring berisi nasi hangat atau sup ayam yang tadi siang Suci bawakan, melainkan sebuah piring melamin retak berisi gumpalan nasi kering yang terlihat kekuningan, sisa nasi kemarin yang sudah mengeras. Air mata Suci menetes, tapi ia masih belum beranjak. Ia melihat Rara bangkit dari kursi makannya. Wanita muda itu membawa piringnya yang penuh dengan sisa cangkang kepiting dan tulang ikan. Dengan langkah santai, Rara berjalan mendekati Kalia. Nih, masih ada sisa daging nempel dikit di cangkangnya. Sayang kalau dibuang ke tong sampah. Makan Gih, biar kamu ada tenaga buat nyuci piring nanti, ucap Rara sambil menumpahkan sisa-sisa makanan bekas mulutnya itu ke piring Kalia. Suci membekap mulutnya kuat-kuat, menahan jeritan yang sudah sampai di tenggorokan. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena dinginnya malam, melainkan karena amarah yang meledak di dalam dadanya. Ia melihat darah dagingnya sendiri, putri kesayangan almarhum suaminya, memandangi tulang-tulang bekas itu dengan tatapan lapar. Kalia ragu sejenak. Tangan kecilnya gemetar meraih tulang ikan itu. Tante, Kalia mau minum, seret. Cicit Kalia pelan. Minum terus. Air galon itu bayar. Tahu? Minum air keran saja sana di wastafel. Bentak Rara sambil menendang pelan kaki Kalia,
seolah mengusir seekor kucing liar yang mengganggu. Kalia tidak melawan. Dengan patuh, gadis kecil itu menggigit sisa daging yang menempel di tulang ikan bekas Rara. Pemandangan itu merobek-robek hati Suci. Ia merasa gagal. Ia merasa bodoh karena selama ini percaya bahwa mertuanya masih punya hati nurani. Rara kembali ke meja makan sambil tertawa kecil, lalu duduk lagi di hadapan ibunya. Anak itu penurut juga ya, Bu? Kayak kucing pungut. Padahal dulu waktu Mas Edi masih hidup, makannya harus disuapi, menunya harus 4 sehat 5 sempurna. Cih, bikin repot, cibir Rara sambil menuangkan es jeruk ke gelasnya. Bu Rosa mengunyah udang bakar dengan nikmat, lalu menyeka bibirnya dengan tisu. Matanya melirik sekilas ke arah Kalia di sudut ruangan dengan tatapan dingin yang menusuk. Biarkan saja dia begitu, Ra. Itu bagian dari rencana ibu, ucap Bu Rosa tenang, namun nada bicaranya mengandung racun yang mematikan. Rencana apa lagi sih, Bu? Kenapa nggak kita kasih ke panti asuhan saja? Risih tahu lihat dia di rumah ini terus, keluh Rara. Bu Rosa meletakkan sendoknya, lalu mencondongkan tubuh ke arah Rara, seolah hendak membicarakan rahasia negara. Suci menajamkan telinganya di balik jendela. Kamu ini bodoh atau pura-pura bodoh? Kalau kita taruh dia di panti asuhan, orang-orang bakal curiga. Mereka bakal bilang kita keluarga jahat, bisik Bu Rosa, tapi cukup keras untuk didengar Suci. Biarkan dia di sini. Kita kasih makan seadanya, sisa-sisa saja. Biar dia sakit-sakitan. Perlahan-lahan fisiknya bakal lemah. Maksud ibu? Tanya Rara tak paham. Kalau dia sakit terus meninggal karena penyakit, tidak ada yang bisa menyalahkan kita. Kita bisa bilang dia memang lemah sejak lahir. Lanjut Bu Rosa dengan senyum miring yang mengerikan. Dan yang paling penting, kalau Kalia mati, seluruh aset Edi, deposito, tanah, dan rumah ini otomatis jatuh ke tangan ibu sebagai ahli waris kedua setelah anaknya. Tanpa ada Kalia, si Suci itu tidak punya hak apa-apa lagi menuntut harta Gonogini atas nama anak. DEG. Jantung Suci seakan berhenti berdetak-detik itu juga. Kakinya lemas, nyaris membuatnya ambruk jika ia tidak berpegangan pada bingkai jendela. Jadi, ini bukan sekadar pelit. Ini bukan sekadar benci. Ini adalah rencana pembunuhan perlahan. Mereka ingin mematikan Kalia demi harta. Mereka ingin melenyapkan satu-satunya kenangan hidup yang ditinggalkan Mas Edi, demi segepok uang dan sertifikat tanah. Suci menatap Kalia lagi. Putrinya kini sedang terbatuk-batuk kecil karena tersedak nasi kering, mencoba menelan tanpa air minum yang layak. Wajah pucat itu, tubuh kurus itu, semua adalah bukti nyata dari rencana keji Bu Rosa. Rasa takut yang tadi menyelimuti Suci mendadak lenyap. Rasa hormat pada mertua yang selama ini ia junjung tinggi, hancur berkeping-keping menjadi debu. Tidak ada lagi Suci yang penurut. Tidak ada lagi Suci yang diam saja dihina demi menjaga sopan santun. Malam ini, di bawah sinar bulan yang tertutup awan, sisi lain dari diri Suci bangkit. Naluri seorang ibu yang anaknya terancam bahaya jauh lebih buas daripada harimau manapun. Suci mundur selangkah, menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh tenaga yang tersisa di tubuhnya yang lelah. Matanya yang sembab kini menyala merah penuh keberanian. Ia tidak akan menunggu besok. Ia tidak akan menunggu pengacara atau polisi. Ia harus menyelamatkan Kalia sekarang juga, atau ia akan menyesal seumur hidup. Suci mengepalkan tangannya. Ia tidak peduli lagi dengan sopan santun. Ia tidak peduli lagi dianggap menantu durhaka. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju pintu belakang dapur yang terhubung ke taman. Tunggu ibu, nak. Ibu akan hancurkan neraka ini untukmu, batin Suci. Dan dengan satu gerakan kuat, Suci menendang pintu belakang itu hingga terbuka lebar, menciptakan bunyi debam keras yang mengejutkan seisi rumah. Pesta pora para iblis itu akan berakhir malam ini juga. Brak! Suara pintu kayu yang menghantam dinding tembok menggema keras, memecah tawa jahat yang baru saja memenuhi ruang makan itu. Rara menjerit kaget hingga gelas jus jeruk di tangannya terlepas dan pecah berantakan di lantai. Bu Rosa tersedak daging kepiting yang sedang dikunyahnya. Matanya melotot menatap sosok yang berdiri di ambang pintu belakang. Di sana berdiri Suci. Rambutnya basah kuyup oleh air hujan,
Pakaiannya kotor terkena tanah dan lumpur sisa memanjat tembok, dan tangannya tergores-gores tanaman liar. Namun, di balik penampilan yang berantakan itu, sorot matanya tajam dan menusuk, jauh lebih menakutkan daripada hantu manapun. Napasnya memburu, uap dingin keluar dari hidungnya seiring dengan detak jantungnya yang memompa amarah ke seluruh tubuh. Suci? Rara terbata-bata, wajahnya pucat pasi seolah melihat mayat hidup. Bagaimana kamu bisa masuk? Satpam. Suci tidak menjawab. Ia tidak peduli pada Rara ataupun Bu Rosa. Kakinya melangkah pasti, menginjak pecahan beling gelas Rara tanpa rasa sakit, langsung menuju sudut dapur yang gelap. Kalia yang sedang meringkuk ketakutan karena suara dentuman pintu tadi, mendongak. Saat melihat ibunya datang seperti pahlawan yang menerobos badai, mata sayu gadis kecil itu berkaca-kaca. Ibu. Panggil Kalia lirih. Suaranya bergetar. Suci berlutut di lantai yang dingin itu. Ia melihat piring berisi tulang bekas dan nasi kering di hadapan anaknya. Hatinya seperti disayat sembilu, namun ia menelan rasa sakit itu dan mengubahnya menjadi kekuatan. Ia mengangkat tubuh Kalia yang terasa begitu ringan, terlalu ringan untuk anak seusianya. Kita pulang, Nak. Sekarang, bisik Suci tegas tepat di telinga Kalia. Suci mendekap putrinya erat, melindungi kepala Kalia di dada kirinya, seolah ingin menjaganya dari pandangan keji dua wanita di meja makan. Saat Suci berbalik hendak pergi, Bu Rosa akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Berhenti di situ, bentak Bu Rosa. Wanita parubaya itu bangkit dari kursinya, wajahnya merah padam karena merasa harga dirinya diinjak-injak oleh menantu yang selama ini ia anggap rendah. Lancang sekali kamu masuk ke rumah saya seperti maling. Turunkan anak itu. Dia aset maksud saya, dia cucu saya. Suci berhenti. Ia memutar tubuhnya perlahan, menatap Bu Rosa dengan tatapan yang membuat nyali mertuanya itu sedikit menciut. Aset? Suci mengulangi kata itu dengan nada dingin yang mencekam. Ibu bilang dia aset? Bukan cucu? Saya tidak bicara begitu. Elak Bu Rosa gugup, namun matanya liar mencari alasan. Kamu jangan memutarbalikkan fakta. Kamu mau menculik Kalia, kan? Saya akan panggil polisi. Panggil saja. Tantang Suci, suaranya meninggi, menggelegar di ruangan itu. Panggil polisi sekarang. Biar mereka lihat apa yang kalian sajikan untuk cucu kalian sendiri. Biar mereka lihat tulang sisa dan nasi basi yang kalian paksa masuk ke mulut anak yatim ini, sementara kalian berpesta pora dengan uang ayahnya. Rara yang tadi ketakutan kini mulai tersulut emosi. Jaga mulutmu ya. Itu kan demi kebaikan dia. Dia itu sakit. Sakit karena kalian racuni perlahan-lahan. Potong Suci cepat. Saya dengar semuanya. Rara, saya dengar percakapan busuk kalian. Kalian ingin Kalia mati supaya seluruh harta Mas Edi jatuh ke tangan kalian, kan? Kalian ingin menghilangkan satu-satunya pewaris sah supaya kalian bisa foya-foya tanpa gangguan. Wajah Bu Rosa dan Rara memucat seketika. Rahasia busuk mereka terbongkar telanjang di depan mata. Tidak ada lagi topeng nenek penyayang atau tante yang peduli. Bu Rosa yang merasa terpojok akhirnya mengeluarkan kartu asnya. Ia tersenyum sinis, menatap Suci dengan tatapan meremehkan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Oke, kalau kamu memang sudah dengar semuanya. Bagus, ucap Bu Rosa angkuh. Sekarang dengarkan saya baik-baik. Suci, kalau kamu berani melangkah keluar dari pintu itu membawa Kalia, saya pastikan kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun uang peninggalan Edi. Nol besar. Saya akan bekukan semua akses. Saya akan buat hidupmu susah. Kamu pikir kamu bisa menghidupi anak sakit-sakitan itu tanpa uang dari keluarga ini? Rara ikut menimpali, mendapatkan kembali keberaniannya. Benar? Kamu itu cuma janda miskin, pengangguran. Mau kasih makan apa Kalia? Sampah? Kalau kamu pergi sekarang, jangan harap bisa kembali mengemis ke sini saat Kalia butuh biaya rumah sakit. Ancaman itu nyata. Logika Suci berbisik bahwa ia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan tetap, dan tidak punya rumah. Membawa Kalia pergi berarti mengajak anaknya menderita dalam kemiskinan. Suci menunduk menatap wajah Kalia dalam dekapannya.
Gadis kecil itu menatapnya penuh harap. Tangan mungilnya mencengkeram baju Suci kuat-kuat. Ibu, jangan tinggalin adek. Seketika itu juga, ketakutan akan kemiskinan lenyap dari benak Suci. Kemiskinan harta tidak sebanding dengan kemiskinan hati yang dimiliki mertua dan iparnya. Suci mengangkat wajahnya, menatap Bu Rosa dan Rara dengan tatapan penuh kemenangan. Kemenangan seorang ibu yang telah menemukan kembali keberaniannya. Dengar baik-baik, Bu Rosa, Rara, ucap Suci, suaranya tenang namun penuh penekanan. Ambil semua uang itu. Makanlah uang asuransi Mas Edi sampai perut kalian meledak. Pakailah sertifikat tanah itu untuk menutupi kebusukan hati kalian. Suci melangkah maju satu langkah, membuat Rara mundur ketakutan. Saya mungkin miskin. Saya mungkin tidak punya rumah mewah. Tapi mulai detik ini, saya pastikan putri saya tidak akan pernah lagi memakan sisa tulang dari piring kalian. Saya lebih baik memberi makan anak saya nasi garam dengan keringat saya sendiri, daripada membiarkannya hidup di neraka berlapis emas ini. Kamu akan menyesal, Suci. Kalian akan mati kelaparan di jalanan, teriak Bu Rosa histeris. Kita lihat saja nanti, Bu. Siapa yang akan hidup tenang, dan siapa yang akan hancur karena keserakahannya sendiri, balas Suci tajam. Tanpa menoleh lagi, Suci berbalik badan. Ia mendekap Kalia erat-erat, melangkah keluar menembus pintu dapur yang terbuka, kembali ke kegelapan malam dan hujan yang masih turun rintik-rintik. Ia tidak membawa satupun baju ganti Kalia, tidak membawa mainan, tidak membawa sepeser pun haknya. Ia hanya membawa harta yang paling berharga, nyawa anaknya. Di belakangnya, terdengar suara Bu Rosa yang menjerit frustrasi dan membanting piring ke lantai. Tapi bagi Suci, suara itu adalah musik perpisahan yang indah. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Suci merasa benar-benar hidup. Ia tidak tahu akan tidur di mana malam ini, tapi ia tahu satu hal, Kalia aman dalam pelukannya. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan Suci siap bertarung mati-matian. Hujan yang mengguyur kota malam itu perlahan mereda, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Di trotoar jalanan yang basah dan sepi, Suci berjalan tertatih sambil menggendong Kalia. Tas jinjing kecilnya yang hanya berisi dompet tipis dan ponsel retak tersampir di bahu. Tidak ada baju ganti, tidak ada selimut tebal. Hanya kehangatan tubuhnya sendiri yang ia berikan untuk melindungi putrinya dari angin malam. Ibu, kita mau kemana? Tanya Kalia lirih, giginya bergemelatuk kedinginan. Kepalanya bersandar lemah di bahu Suci. Suci menelan ludah, menahan perih di tenggorokannya. Ia sendiri tidak tahu harus kemana. Uang di dompetnya hanya tersisa Rp50.000. Tidak cukup untuk menyewa kamar hotel, bahkan penginapan murah sekalipun. Namun, ia tidak boleh terlihat bingung di depan anaknya. Kita sedang bertualang, Nak. Mencari istana baru yang lebih tenang. Jawab Suci dengan suara dibuat seceria mungkin, meski air matanya menetes bercampur air hujan di pipi. Langkah kaki Suci terhenti di depan sebuah musola kecil di pinggir jalan raya yang masih terbuka. Cahaya lampu neon dari dalam musola itu tampak seperti mercusuar harapan di tengah kegelapan. Malam ini kita istirahat di sini dulu ya, sayang. Di rumah Allah, pasti aman, bisik Suci. Suci membawa Kalia masuk, membasuh kaki dan tangan mereka di keran air wudhu. Di sudut ruangan yang berkarpet hijau, Suci membaringkan Kalia. Ia melepas jaketnya yang lembab untuk dijadikan alas kepala Kalia, lalu menyelimuti tubuh kecil itu dengan mukena bersih yang tersedia di lemari mushola. Malam itu, Suci tidak tidur sedetik pun. Ia duduk bersila di samping Kalia, mengusap-usap punggung anaknya yang sesekali mengigau ketakutan. Jangan pukul, ampun tante. Igauan Kalia itu merobek hati Suci. Ia bersumpah dalam hati, tidak akan ada lagi yang boleh menyakiti putrinya. Saat adzan subuh berkumandang, Suci membangunkan Kalia. Badan Kalia masih hangat, tapi demamnya sudah sedikit turun. Wajahnya masih pucat. Perut gadis kecil itu berbunyi keras. Lapar ya, Nak? Tanya Suci lembut. Kalia mengangguk malu. Mereka keluar dari mushola saat matahari mulai terbit. Suci menghitung ulang uangnya. Ia harus membeli sarapan dan obat penurun panas.
Matanya tertumbuk pada sebuah warung makan sederhana tak jauh dari situ. Spanduknya bertuliskan, "Warung Nasi Bu Lilis." Asap mengepul dari panci-panci besar, menyebarkan aroma soto ayam yang menggugah selera. Suci menuntun Kalia masuk. Warung itu cukup ramai oleh sopir angkot dan tukang ojek yang sedang sarapan. Suci memilih duduk di pojok, jauh dari keramaian. Seorang wanita paruh baya bertubuh gempal dengan wajah keibuan yang ramah menghampiri mereka. Itu Bu Lilis, pemilik warung. Mau pesan apa, Neng? Pagi-pagi sudah bawa anak cantik begini. Sapa Bu Lilis ramah, meski ia sedikit heran melihat penampilan Suci yang kusut. Suci meremas uang kertas di bawah meja. Bu, nasi setengah porsi saja ya. Pakai kuah sayur yang banyak. Lauknya kerupuk saja satu. Bu Lilis mengernyitkan dahi. Ia menatap Kalia yang menatap panci ayam goreng dengan mata berbinar tapi takut-takut. Naluri keibuan Bu Lilis langsung bekerja. Buat anaknya juga? Tanya Bu Lilis. Iya, Bu. Kami makan berdua, jawab Suci pelan, menunduk malu. Bu Lilis tidak banyak bertanya. Ia pergi ke belakang gerobak makannya. Tak lama kemudian, ia kembali membawa satu piring penuh. Nasi putih hangat yang mengepul, sayur sop dengan potongan wortel dan kentang yang banyak, sepotong ayam goreng paha yang besar, dan tahu bacem. Mata Suci terbelalak. Bu, maaf, saya pesannya nasi setengah dan kuah saja. Uang saya tidak cukup kalau pakai ayam. Bu Lilis tersenyum tulus, meletakkan piring itu di depan Kalia. Makan saja, Neng. Anggap saja rezeki anak solehah pagi ini. Ibu lagi senang, baru dapat arisan. Kasihan anaknya pucat begitu, butuh tenaga. Kalia menatap ibunya, meminta persetujuan. Suci yang matanya mulai berkaca-kaca mengangguk pelan. Bilang apa sama Ibu Lilis? Terima kasih, Bu. Ucap Kalia sopan, lalu mulai makan dengan lahap. Suci hanya mengambil sedikit nasi dari pinggir piring, membiarkan daging ayam itu sepenuhnya untuk Kalia. Sambil memperhatikan Kalia makan, mata Suci tak sengaja melihat Bu Lilis yang kewalahan. Pelanggan semakin ramai, sementara tumpukan piring kotor menggunung di ember cucian belakang karena asistennya belum datang. Suci menyeka mulutnya. Ia tidak bisa menerima kebaikan ini secara cuma-cuma. Harga dirinya melarang ia menjadi pengemis. Bu Lilis, panggil Suci saat pemilik warung itu lewat membawa nampan gelas kotor. Ya, Neng? Kurang minumnya? Suci berdiri. Bu, terima kasih makanannya. Tapi saya tidak bisa bayar pakai uang untuk ayam itu. Boleh saya ganti dengan tenaga? Saya lihat ibu kewalahan. Biar saya yang cuci piring kotor di belakang sampai bersih. Bu Lilis tertegun. Ia menatap Suci dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pakaian Suci memang kotor dan lusuh. Tapi sorot matanya tegas dan jujur. Bukan sorot mata pemalas yang mengharap belas kasihan. Kamu yakin? Cuciannya banyak loh, Neng. Tanganmu halus begitu, kayaknya nggak biasa kerja kasar. Ujar Bu Lilis ragu. Saya bisa, Bu. Apa saja saya kerjakan. Asal halal, jawab Suci mantap. Tanpa menunggu jawaban lagi, Suci menggulung lengan bajunya. Ia meminta Kalia duduk tenang di kursi pojok, lalu ia berjongkok di dekat sumur belakang warung. Dengan cekatan, tangan Suci mulai menyabuni piring-piring berminyak itu, membilasnya, dan menatanya rapi di rak. Ia bekerja cepat, bersih, dan tanpa mengeluh, seolah menumpahkan segala emosinya pada piring-piring itu. 1 jam kemudian, tumpukan piring kotor itu lenyap. Lantai dapur yang licin pun sudah disikat bersih oleh Suci. Bu Lilis yang sejak tadi diam-diam memperhatikan, menghampiri Suci sambil membawa segelas teh manis hangat. Neng, istirahat dulu, kata Bu Lilis, suaranya kini terdengar lebih lembut dan hormat. Suci menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Sudah selesai, Bu. Terima kasih untuk makanannya tadi. Saya pamit dulu. Suci hendak menggandeng Kalia pergi, tapi Bu Lilis menahan lengannya. Tunggu. Neng, kamu nggak punya tempat tinggal, ya? Tebak Bu Lilis tepat sasaran. Suci terdiam, tak mampu berbohong. Kelihatan dari tas yang kamu bawa dan baju anakmu yang itu-itu saja.
lanjut Bu Lilis. Kebetulan asisten saya yang biasa baru saja berhenti kemarin pulang kampung. Saya butuh orang yang rajin dan jujur kayak kamu. Di belakang warung ada gudang kecil, bekas kamar karyawan dulu. Memang sempit, cuma muat kasur busa satu, tapi bersih dan ada pintunya. Kalau kamu mau, kamu bisa kerja di sini, bantu masak dan bersih-bersih. Gajinya mungkin gak besar, tapi makan ditanggung dan bisa tinggal di situ sama anakmu. Tawaran itu bagaikan air sejuk di tengah padang pasir. Suci menatap wajah Bu Lilis tak percaya. Ibu serius? Ibu tidak takut saya orang jahat? Bu Lilis tertawa renyah. Orang jahat gak akan nolak dikasih ayam gratis dan malah milih nyuci piring segunung. Neng, gimana? Mau nggak? Air mata Suci tumpah tak terbendung. Ia menyalami tangan Bu Lilis dan menciumnya penuh rasa syukur. Mau, Bu. Saya mau. Terima kasih banyak, Bu Lilis. Ibu sudah menyelamatkan kami. Ya sudah, jangan nangis ah. Nanti dikira saya marahin karyawan baru, canda Bu Lilis sambil menepuk bahu Suci. Siapa namamu? Suci, Bu. Dan ini anak saya, Kalya. Nama yang bagus. Nah, Suci, sekarang kamu bawa barang-barangmu ke kamar belakang. Bersihkan dulu, lalu istirahat. Mulai kerja besok saja. Kalya biar main sama kucing saya di sini. Suci mengangguk cepat. Ia menatap Kalya yang kini tersenyum lebar, melihat seekor kucing oranye melintas. Senyum putrinya yang sudah lama hilang, akhirnya kembali. Hari itu, di sebuah gudang kecil berukuran 2x3 meter di belakang warung nasi yang bau bumbu dapur, Suci memulai hidup barunya. Tidak ada kasur empuk, tidak ada AC, tidak ada kemewahan. Tapi saat malam tiba dan ia memeluk Kalya di atas kasur busa tipis, hati Suci terasa jauh lebih damai daripada saat tinggal di istana neraka Bu Rosa. Ini adalah langkah awal yang tertatih, tapi kaki Suci kini berpijak di atas tanah kemandiriannya sendiri. Waktu bergulir begitu cepat bagaikan roda pedati. Tanpa terasa, 1 tahun telah berlalu sejak malam kelam di mana Suci dan Kalya meninggalkan istana neraka itu. Di dapur warung nasi Bu Lilis yang kini terlihat lebih luas dan rapi, aroma harum bumbu rempah menguar menggoda selera. Pukul 4 pagi, Suci sudah sibuk berkutat dengan wajan besar. Tangannya yang dulu halus kini lebih berotot dan cekatan. Ia sedang mengaduk rendang daging yang menjadi primadona baru di warung itu. Wah, aromanya sampai ke depan. Pasti pelanggan makan siang nanti bakal antre panjang lagi. Puji Bu Lilis yang baru masuk sambil membawa keranjang belanjaan dari pasar. Suci menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju, lalu tersenyum lebar. Senyum yang lepas, tanpa beban ketakutan. Alhamdulillah, Bu. Oh ya? Pesanan nasi kotak untuk arisan ibu-ibu kompleks sebelah sudah siap 50 box. Tinggal dikasih kerupuk saja. Kamu memang hebat, Suci. Bu Lilis menepuk bahu Suci bangga. Sejak kamu pegang dapur, omzet warung kita naik 3 kali lipat. Ibu nggak salah pilih orang. Suci merendah. Ini semua berkat ibu yang mau menolong saya dan Kalya waktu kami nggak punya siapa-siapa. Tiba-tiba, pintu penghubung gudang terbuka. Seorang gadis kecil cantik berseragam taman kanak-kanak keluar dengan rambut dikucir 2 yang rapi. Pipinya kini gembil kemerahan, jauh berbeda dengan kondisi tulang berbalut kulit setahun lalu. Itu Kalya. Ibu. Kalya sudah siap sekolah, serunya riang. Suci mematikan kompor dan berlutut menyambut pelukan putrinya. Masya Allah, cantiknya anak ibu. Sudah sarapan? Sudah. Tadi Kalya ambil telur dadar sendiri. Kalya kan sudah mandiri, celotehnya pintar. Hati Suci menghangat. Kalya tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Trauma masa lalunya perlahan terkubur oleh kasih sayang dan lingkungan yang positif. Berkat kerja keras Suci yang menabung setiap rupiah dari gajinya, ia berhasil memasukkan Kalya ke TK yang bagus dan menyewa 1 petak kontrakan yang lebih layak di dekat warung, sehingga mereka tidak lagi tidur berdesakan di gudang. Suci juga mulai merintis usaha sampingan kecil-kecilan. Di sela-sela kerjanya di warung, ia menerima pesanan catering khusus dengan label Dapur Kalya. Awalnya hanya tetangga kontrakan yang pesan, tapi karena rasanya enak dan harganya jujur,
pesanan mulai menyebar dari mulut ke mulut. Sementara itu, di belahan kota lain, suasana yang sangat bertolak belakang sedang terjadi di rumah mewah Bu Rosa. Rumah yang dulu megah itu kini tampak suram. Rumput di taman depan tumbuh liar setinggi lutut, karena tukang kebun sudah diberhentikan 3 bulan lalu. Cat dinding mulai mengelupas, dan kolam renang di belakang keruh penuh daun kering. Di ruang tengah, Bu Rosa duduk memijit pelipisnya yang berdenyut nyeri. Di meja hadapannya, bukan lagi hidangan pesta pora, melainkan tumpukan amplop surat tagihan. Tagihan listrik, tagihan kartu kredit, tagihan pajak kendaraan, semuanya menungguk merah. "Rara, turun kamu," teriak Bu Rosa parau. Tak lama, Rara turun dari tangga dengan wajah bantal dan piyama sutra yang kusut. "Apa sih, Bu? Pagi-pagi sudah teriak." Rara masih ngantuk. Semalam begadang main game. "Main game atau judi online lagi?" bentak Bu Rosa sambil melempar salah satu amplop tagihan ke wajah Rara. "Lihat ini, tagihan kartu kredit kamu bulan ini jebol lagi. 50 juta, Ra. Kamu beli apa saja?" Rara memungut amplop itu dengan santai, tak ada rasa bersalah. "Ya ampun, Bu. Itu kan Rara beli tas branded edisi terbatas. Investasi juga kali. Lagian kan uang asuransi Mas Edi masih banyak. Banyak dari Hong Kong." Bu Rosa menggebrak meja hingga vas bunga bergetar. Uang asuransi 5 miliar itu sisa 500 juta. Bayangkan, Ra, dalam 1 tahun kamu habiskan 4,5 miliar buat gaya hidup, liburan ke luar negeri, dan judi sialanmu itu. Kita sudah nggak punya pemasukan lagi. Rara terbelalak kaget. "Masa sih sisa segitu? Ah, Ibu bohong kali. Kamu pikir Ibu bercanda? Kita sudah nggak punya aset cair lagi. Tanah dan rumah ini sertifikatnya memang ada, tapi pajaknya nunggak. Kalau kita jual sekarang pun butuh waktu lama." Bu Rosa mulai menangis, bukan karena sedih, tapi karena panik. "Terus gimana dong, Bu? Rara butuh uang buat top up saldo. Rara janji kali ini pasti menang dan uangnya balik berlipat ganda." Rengek Rara, kecanduan judinya sudah menutup akal sehatnya. "Stop. Jangan mimpi." Bu Rosa menatap nanar sekeliling rumahnya. "Ini semua gara-gara kita gagal manfaatkan Kalia. Coba kalau anak itu masih di sini, kita bisa bikin cerita sedih, galang dana, atau mungkin kita cari mereka saja." "Bu," potong Rara. "Si Suci itu kan pasti sekarang jadi gembel. Kita ambil lagi Kalia, kita paksa Suci tanda tangan pelepasan hak asuh dengan imbalan uang sedikit. Terus kita bisa gadaikan rumah ini atas nama Kalia sebagai ahli waris Edi." Bu Rosa terdiam sejenak, menimbang ide gila itu. Keputusasaan membuatnya gelap mata. "Kamu benar. Kita harus cari mereka. Mereka pasti hidup melarat di kolong jembatan. Orang lemah seperti Suci nggak mungkin bisa bertahan hidup di kota kejam ini tanpa kita. Mereka tidak tahu bahwa orang lemah yang mereka bicarakan saat ini sedang memimpin dapur yang sibuk, melayani puluhan pelanggan yang memuji masakannya, dan sedang menata masa depan yang cerah dengan tangannya sendiri. Siap-siap, Ra. Sore ini kita sewa detektif swasta murah buat cari tahu keberadaan mereka. Perintah Bu Rosa. Matanya kembali memancarkan kilatan jahat, namun kali ini bercampur dengan ketakutan akan kemiskinan yang membayangi di depan mata. Dua nasib yang berbeda kini berjalan beriringan. Satu sedang mendaki menuju puncak dengan keringat dan doa, satu lagi sedang meluncur bebas ke jurang kehancuran karena keserakahan dan gengsi. Dan ketika kedua garis nasib ini bertemu kembali nanti, benturannya akan jauh lebih keras dari sebelumnya. Pintu rezeki seolah terbuka lebar bagi mereka yang mau berusaha. Siang itu, kesibukan di dapur warung Bu Lilis meningkat 2 kali lipat dari biasanya. Telepon genggam Suci berdering nyaring di sela-sela suara sodet yang beradu dengan wajan. "Halo, dapur Kalia dengan Suci?" Sapa Suci ramah sambil menjepit ponsel di antara telinga dan bahunya, tangannya tetap sibuk menata daun pisang di dalam kotak nasi. "Halo, Ibu Suci. Saya sekretaris dari PT Sinergi Utama. Kami ingin memesan paket prasmanan dan 300 nasi kotak untuk acara ulang tahun perusahaan lusa. Kami dengar rekomendasi dari Ibu Camat, kalau masakan Ibu sangat enak. Apakah sanggup?"
Suci nyaris menjatuhkan sendok yang dipegangnya. 300 kotak dan prasmanan? Itu pesanan terbesar yang pernah ia terima selama setahun merintis usaha catering kecil-kecilan ini. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara rasa senang dan takut tidak sanggup. Namun, bayangan wajah Kalia yang sedang menabung di celengan ayamnya memberikan keberanian ekstra. Insya Allah sanggup. Bu, kami akan berikan yang terbaik, jawab Suci mantap. 2 hari berikutnya adalah hari-hari tanpa tidur bagi Suci. Dibantu Bu Lilis dan 2 orang tetangga kontrakan yang ia pekerjakan paruh waktu, Suci bekerja keras memastikan setiap butir nasi pulen sempurna, dan setiap potong ayam bumbunya meresap hingga ke tulang. Menu andalan Suci adalah nasi liwet Solo komplit dengan sayur labu siam, dan ayam suwir opor yang gurih. Hari H tiba. Suci datang ke gedung perkantoran mewah di pusat kota itu dengan mobil bak terbuka sewaan untuk mengantar makanan. Ia menata meja prasmanan dengan rapi, menghiasnya dengan tampah anyaman bambu agar terlihat estetik namun tetap tradisional. Acara makan siang dimulai. Suci berdiri di sudut ruangan dengan perasaan was-was, memantau para karyawan berdasi yang mulai mengambil makanan. Ketegangannya perlahan mencair saat melihat ekspresi puas di wajah mereka. Banyak yang nambah, bahkan memuji rasa gurih santan areh di atas nasi liwetnya. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berjas rapi yang sedang makan di meja VIP terhenti mengunyah. Ia mengecap rasa sambal goreng ati di lidahnya dengan seksama, keningnya berkerut seolah sedang mengingat sesuatu yang jauh di masa lalu. Pria itu, Pak Iman, direktur utama perusahaan tersebut, langsung berdiri dan memanggil asistennya. Siapa vendor catering hari ini? Dapur Kalia, Pak. Itu pemiliknya, ibu yang pakai kerudung krem di pojok sana. Tunjuk asistennya. Pak Iman berjalan tegap menghampiri Suci. Suci yang melihat bos besar mendekat menjadi gugup. Ia meremas ujung bajunya, takut ada yang salah dengan masakannya. Selamat siang, Pak. Maaf, apakah ada yang kurang dengan makanannya? Tanya Suci sopan, menunduk sedikit. Pak Iman menatap wajah Suci lekat-lekat, lalu matanya membelalak kaget. Suci? Kamu Suci, kan? Istrinya Edi? Suci tersentak kaget. Ia mendongak, menatap pria di hadapannya. Ingatannya berputar cepat. Wajah itu tampak lebih tua dan berwibawa, tapi Suci mengenalinya. Mas Iman? Sahabatnya Mas Edi waktu kuliah? Ya Allah, benar ternyata. Pak Iman tersenyum lebar, namun matanya menyiratkan keheranan. Pantas saja rasa sambal goreng atinya persis buatan ibunya Edi yang dulu sering Edi bawa ke kosan. Ternyata kamu yang masak. Apa kabar? Ci, Edi mana? Kok kamu yang antar catering? Senyum di wajah Suci perlahan memudar. Ia menarik napas panjang, mencoba tegar. Mas Edi sudah meninggal 1,5 tahun yang lalu. Mas. Serangan jantung mendadak. Wajah Pak Iman seketika berubah syok. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Saya benar-benar tidak tahu, Ci. 2 tahun terakhir saya ditugaskan di kantor cabang Singapura, baru bulan lalu balik ke Indonesia. Saya sempat kehilangan kontak karena ponsel lama saya hilang. Pak Iman menatap Suci dengan pandangan iba, lalu matanya menyapu penampilan Suci yang sederhana dan apron masak yang masih melekat di badannya. Sebagai sahabat karib, ia tahu betapa kayanya keluarga Edi. Ia tahu warisan apa yang seharusnya ditinggalkan Edi. Melihat istri sahabatnya kini bekerja keras mengantar catering sendirian menimbulkan tanda tanya besar. Ci, boleh kita bicara sebentar di ruangan saya? Pinta Pak Iman. Di ruangan ber-AC dingin itu, Suci menceritakan garis besar kehidupannya tanpa mendramatisir. Ia tidak menceritakan detail penyiksaan Kalia. Ia hanya mengatakan bahwa ia memilih keluar dari rumah mertuanya demi kemandirian dan kesehatan mental anaknya. Suci tidak ingin terlihat mengemis simpati dengan menjelek-jelekan keluarga suaminya. Namun, Pak Iman adalah pebisnis ulung. Ia bisa menangkap apa yang tidak diucapkan Suci. Ia tahu karakter Bu Rosa yang gila harta. Ia bisa menyimpulkan sendiri betapa beratnya perjuangan wanita di hadapannya ini. Pak Iman mengeluarkan sebuah kartu nama dan meletakkannya di meja. Suci, saya tidak akan menawarkan uang cuma-cuma, karena saya tahu kamu wanita hebat yang punya harga diri tinggi, sama seperti Edi,
ucap Pak Iman bijak. Tapi saya seorang pebisnis. Saya melihat potensi besar di dapur Kalia. Masakanmu bukan cuma enak, tapi punya karakter. Suci menatap kartu nama itu bingung. Kantor ini punya 3 pabrik di kawasan industri. Selama ini saya pusing gonta-ganti catering karyawan, karena rasanya tidak konsisten dan sering diprotes buruh. Saya ingin menawarkan kontrak kerjasama. Kelola makan siang untuk 1.000 karyawan pabrik saya setiap hari. Saya akan berikan modal awal untuk sewa dapur yang lebih besar dan belanja bahan baku. Kita bagi hasil secara profesional. Mata Suci terbelalak, mulutnya sedikit terbuka saking kagetnya. 1.000 porsi? Setiap hari? Mas Iman ini terlalu besar. Saya takut mengecewakan. Saya lihat bagaimana kamu bekerja hari ini, Ci. Rapi, bersih, dan rasanya konsisten. Saya percaya padamu, bukan karena kamu istri sahabat saya, tapi karena kualitasmu sendiri. Anggap ini investasi saya. Kalau kamu sukses, saya juga untung karena karyawan saya makan enak dan kerja semangat. Air mata haru menggenang di pelupuk mata Suci. Ini bukan sedekah. Ini adalah pengakuan atas kerja kerasnya. Ini adalah buah dari kesabarannya mencuci ribuan piring kotor dan bangun dini hari setiap hari. Terima kasih, Mas Iman. Terima kasih banyak. Saya terima tawarannya. Saya akan buktikan saya bisa, ucap Suci dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Bagus. Besok datang lagi bawa proposal rincian harga. Kita tanda tangan kontrak resmi. Pak Iman tersenyum bangga. Edi pasti tersenyum lihat kamu sekarang, Ci. Suci keluar dari gedung tinggi itu dengan langkah ringan seolah melayang. Langit sore Jakarta yang biasanya kusam, hari itu terlihat begitu cerah keemasan. Ia tidak sabar memeluk Kalia dan memberitahu kabar gembira ini. Sementara itu, di sebuah gang sempit, seorang detektif swasta bayaran murah sedang memberikan selembar foto buram kepada Bu Rosa di dalam mobil yang AC-nya sudah tidak dingin lagi. Saya menemukan mereka, Bu. Si Suci jualan nasi di warung pinggiran daerah Jakarta Timur. Bu Rosa menyeringai lebar melihat foto Suci yang sedang mengangkat kerat minuman. Bagus. Dasar babu, memang kodratnya jadi babu. Tunggu kedatangan kami, Suci. Kalia akan kami ambil kembali. Bu Rosa tidak tahu bahwa wanita yang ia sebut, babu, itu baru saja menandatangani kontrak yang akan mengubahnya menjadi pengusaha sukses. Jauh di atas level Bu Rosa yang sekarang sedang diambang kebangkrutan. Pertemuan tak terduga dengan Pak Iman menjadi titik balik yang melesatkan Suci terbang tinggi, meninggalkan masa lalunya yang kelam di dasar jurang. 3 tahun berlalu dengan cepat, bagaikan musim yang berganti tanpa permisi. Waktu telah memutar roda nasib dengan begitu drastis, menempatkan mereka yang dulu di bawah ke puncak kejayaan, dan menghempaskan mereka yang sombong ke dasar jurang kehinaan. Di sebuah jalan protokol yang ramai, sebuah bangunan ruko 3 lantai berdiri megah dengan cat bernuansa krem dan coklat kayu yang elegan. Papan nama besar bertuliskan, Restoran Dapur Kalia, terpampang gagah di depannya, lengkap dengan deretan karangan bunga ucapan selamat atas pembukaan cabang ketiga. Di dalam restoran yang sejuk itu, Suci sedang sibuk memberikan arahan kepada para pramusaji. Penampilannya kini jauh berbeda. Tidak ada lagi daster lusuh atau wajah berminyak penuh keringat. Suci mengenakan setelan blazer batik modern yang pas di tubuhnya, memancarkan aura wibawa seorang pemimpin. Wajahnya berseri, dipoles riasan tipis yang natural. Pastikan kebersihan meja nomor 5 dijaga ya, di sana ada reservasi untuk rapat anggota dewan nanti siang. Instruksi Suci tegas namun tetap lembut. Siap, Bu Suci, jawab para karyawannya serempak penuh hormat. Dari arah pintu masuk, Kalia berlari kecil menghampiri. Gadis kecil itu kini sudah berusia 8 tahun, tumbuh tinggi dan sehat. Rambutnya hitam berkilau, matanya cerdas. Ia baru saja pulang sekolah diantar oleh sopir operasional kantor. Ibu, tadi nilai matematikaku 100 lagi. Seru Kalia bangga sambil menunjukkan kertas ulangannya. Suci berjongkok, memeluk putrinya erat. Hebat sekali anak ibu. Nanti malam kita syukuran makan es krim ya. Kebahagiaan mereka begitu nyata, begitu hangat.
Berbanding terbalik 180 derajat dengan apa yang terjadi di sebuah kawasan perumahan elit di ujung kota sana. Keluar! Keluar semua! Teriakan garang jurusita pengadilan menggema di halaman rumah Bu Rosa. Beberapa pria berbadan tegap sedang menggotong sofa-sofa mahal dan meletakkannya begitu saja di pinggir jalan aspal yang panas. Bu Rosa yang kini duduk di kursi roda karena serangan stroke ringan 6 bulan lalu, hanya bisa menangis histeris. Mulutnya sedikit miring, tangannya gemetar menunjuk-nunjuk petugas. Jangan, itu sofa impor dari Italia. Jangan ditaruh di jalanan, racau Bu Rosa dengan suara yang tidak terlalu jelas. Rara, yang berdiri di samping ibunya, tampak berantakan. Rambutnya kusut, matanya bengkak. Tidak ada lagi tas mewah di lengannya, yang ada hanya tas kresek berisi baju-baju seadanya yang sempat ia selamatkan. Maaf, Bu. Batas waktu pengosongan rumah sudah habis sejak bulan lalu. Pihak bank sudah memenangkan lelang. Silakan tinggalkan area ini sekarang juga sebelum kami panggil polisi, ucap petugas itu dingin, lalu menempelkan stiker besar berwarna merah menyala bertuliskan, disita, di gerbang besi yang dulu tertutup rapat untuk Suci. Pagar itu digembok dari luar. Bu Rosa dan Rara resmi menjadi gelandangan. Tetangga yang dulu mereka pameri kekayaan, kini hanya mengintip dari balik jendela, berbisik-bisik mencibir, tidak ada satupun yang keluar untuk menolong. Hukum karma bekerja dengan sangat teliti. Ini semua salah ibu. Rara meledak, menendang koper bajunya sendiri. Coba kalau ibu nggak serakah mau kuasai semua harta Mas Edi, kita nggak bakal kena karma begini. Coba kalau ibu kasih bagian buat Suci, mungkin kita nggak bakal dikejar-kejar rentenir. Diam kamu, bentak Bu Rosa susah payah. Kamu yang habisin uang buat judi. Kamu yang bikin sertifikat rumah ini jadi jaminan utang. Mereka bertengkar di pinggir jalan, menjadi tontonan ojek online yang lewat. Hujan mulai turun rintik-rintik, seolah alam pun menertawakan kejatuhan mereka. Setelah lelah saling menyalahkan, realita menghantam mereka. Mereka lapar, tidak punya uang, dan tidak punya tempat berteduh. Kita mau kemana, Bu? Tanya Rara putus asa, suaranya melemah karena perut yang perih. Bu Rosa terdiam, matanya menatap kosong ke jalanan. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Laporan detektif swasta 2 tahun lalu yang tidak sempat mereka tindak lanjuti karena Rara sibuk kabur dari debt collector. Suci. Gumam Bu Rosa. Hah? Suci? Rara mengernyit. Cari Suci. Dia satu-satunya harapan kita, kata Bu Rosa, matanya memancarkan kelicikan yang tersisa. Dia kan buka warung nasi. Pasti dia masih tinggal di gudang belakang warung itu. Kita ke sana. Kita manfaatkan Kalya. Kita bilang kalau neneknya sakit keras dan mau minta maaf. Suci itu bodoh dan lembek. Dia pasti nggak tega lihat ibu begini. Kita bisa numpang hidup di sana, makan gratis. Rara berpikir sejenak. Harga dirinya menolak, tapi rasa laparnya lebih dominan. Ya sudah. Mana alamatnya? Dengan berbekal uang receh sisa di saku, mereka naik angkutan umum, berdesak-desakan dengan penumpang lain yang membawa ayam dan sayuran. Bau keringat dan apek membuat Rara mual, tapi ia tahan. Bayangan akan sepiring nasi hangat di warung Suci membuatnya bertahan. 2 jam perjalanan yang menyiksa, mereka sampai di alamat yang tertera di kertas lusuh itu. Mereka turun di pinggir jalan besar. Rara celingukan, bingung. Kok nggak ada warung kumuh? Bu, alamatnya benar di sini kan? Tanya Rara. Di hadapan mereka hanya ada sebuah restoran besar yang ramai pengunjung. Mobil-mobil berjejer rapi di parkiran. Satpam berseragam rapi berdiri sigap di pintu masuk. Mungkin warungnya di belakang gedung ini, Ra? Nyempil di gang, hibur Bu Rosa, menolak percaya kenyataan. Mereka berjalan tertatih menuju pos satpam restoran itu. Penampilan mereka yang lusuh membuat satpam langsung waspada. Maaf, Bu, Mbak. Mau cari siapa? Kami tidak menerima sumbangan di jam operasional. Tegur satpam itu tegas namun sopan, mengira mereka pengemis. Wajah Rara memerah karena malu. Sembarangan. Kami bukan pengemis. Kami mau cari orang yang namanya Suci.
Katanya dia kerja di daerah sini. Mungkin jadi tukang cuci piring atau apalah. Satpam itu mengernyitkan dahi. Ibu Suci? Maksudnya Bu Bos? Bos? Rara dan Bu Rosa saling pandang. Jantung Bu Rosa berdegup kencang tak beraturan. Belum sempat Satpam menjawab, sebuah mobil SUV putih berhenti tepat di lobi restoran. Sopir membukakan pintu belakang. Turunlah seorang wanita anggun dengan sepatu hak tinggi, menggandeng anak perempuan yang cantik. Wanita itu berjalan penuh percaya diri, menyapa beberapa pelanggan yang lewat dengan senyum ramah. Aura kesuksesan menguar kuat darinya. Rara membelalakan matanya sampai nyaris keluar. Rahangnya jatuh. Bu Rosa di kursi rodanya membeku, seolah darah di tubuhnya berhenti mengalir. Itu Suci. Wanita yang dulu mereka hina, mereka usir, dan mereka anggap sampah, kini berdiri di sana bak seorang ratu di istananya sendiri. Nggak mungkin. Desis Rara, kakinya lemas. Itu restoran Suci? Suci yang hendak masuk ke dalam restoran, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ekor matanya menangkap keributan kecil di pos satpam. Firasatnya bekerja. Ia menoleh perlahan. Tatapan mereka bertemu. Jarak 10 meter itu terasa seperti jurang pemisah nasib yang begitu lebar. Suci menatap datar, tanpa ekspresi kaget yang berlebihan, seolah ia sudah menduga hari ini akan datang. Sementara Bu Rosa dan Rara menatap dengan campuran rasa malu, iri, kaget, dan ketakutan yang luar biasa. Suci membisikkan sesuatu pada Kalia, menyuruh anaknya masuk duluan bersama karyawan lain. Setelah Kalia aman di dalam, Suci membalikkan badan sepenuhnya, menghadap ke arah mertua dan iparnya. Ia tidak lari. Ia tidak menunduk takut. Ia berjalan mendekat perlahan. Suara ketukan sepatu hak tingginya di aspal terdengar berirama, bagaikan detak jam kematian bagi kesombongan Bu Rosa. Saat Suci berdiri tepat di hadapan mereka, bau parfum mahalnya kontras sekali dengan bau apek baju Rara. Suci menatap Bu Rosa yang layu di kursi roda, lalu beralih menatap Rara yang menunduk gemetar. "Mau pesan makan?" tanya Suci tenang, suaranya datar namun menusuk. "Atau mau mengusir saya lagi dari tanah ini?" Pertanyaan itu sederhana, tapi tamparannya lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Di detik itu, Bu Rosa menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tapi juga martabatnya di hadapan wanita yang dulu paling ia rendahkan. Runtuh sudah segala kesombongan yang mereka bangun selama ini, hancur lebur menjadi debu di bawah kaki Suci yang berdiri tegak. Suci berdiri tegak, angin sore memainkan ujung jilbabnya yang rapi. Pertanyaan menohok yang baru saja ia lontarkan menggantung di udara, mencekik leher Rara dan Bu Rosa yang kini tak lagi punya kuasa. Rara yang biasanya lantang dan sombong, kini menciut. Ia jatuh berlutut di aspal, memegang ujung celana kulot Suci dengan tangan kotornya. "Suci, tolong kami, Ci. Kami nggak punya tempat tinggal. Rumah disita, ibu sakit stroke, kami tidur di jalanan semalam." Isak Rara, air matanya membuat jalur di wajahnya yang berdebu. "Kamu kan baik, Ci. Kamu pasti nggak tega lihat keponakan dan mertuamu kayak gini. Izinkan kami tinggal sama kamu ya. Di gudang pun nggak apa-apa, asal ada atap." Bu Rosa di kursi rodanya ikut menangis. Suaranya serak dan putus-putus. "Maafkan Ibu, Suci. Ibu hilaf. Ibu menyesal. Tolonglah, kita kan keluarga." Edi pasti sedih kalau lihat ibunya terlantar begini. Mendengar nama Edi disebut, rahang Suci mengeras. Ia menarik kakinya perlahan, melepaskan pegangan Rara. Bukan karena jijik, tapi karena ia menjaga batasan. Suci menatap mereka berdua dalam-dalam. Dulu, tatapan mereka adalah hukum baginya. Dulu, satu bentakan mereka bisa membuat Suci gemetar ketakutan. Tapi kini, Suci hanya melihat dua wanita malang yang menuai apa yang mereka tanam. "Keluarga?" Suci mengulang kata itu dengan nada getir namun tenang. "Di mana kata keluarga? Itu saat kalian memberi makan putriku tulang sisa? Di mana kata keluarga saat kalian membiarkan dia sakit tanpa obat demi menguasai harta?" Bu Rosa menunduk dalam, bahunya terguncang hebat. Malu dan penyesalan menghantamnya bertubi-tubi.
Saya sudah memaafkan kalian, ucap Suci tiba-tiba, membuat Rara mendongak penuh harap. Benarkah, Ci? Jadi kami boleh tinggal sama kamu? Tanya Rara cepat, matanya berbinar licik sekilas, membayangkan kasur empuk dan makanan enak gratis. Suci tersenyum tipis, senyuman yang penuh wibawa namun menutup rapat pintu kesempatan bagi parasit. Saya memaafkan kalian demi ketenangan hati saya dan Kalya. Saya tidak mau hidup dengan dendam. Tapi untuk tinggal bersama? Maaf, tidak bisa. Senyum Rara lenyap seketika. Kenapa, Ci? Rumahmu kan besar sekarang. Restoranmu ramai. Masa buat keluarga sendiri pelit? Ini bukan soal pelit, Rara. Suara Suci merendah tapi penuh penekanan. Rumah saya adalah istana untuk putri saya. Tempat itu harus suci dari trauma, aman dari orang-orang yang pernah menyakitinya. Saya tidak akan pernah membiarkan orang yang pernah menyiksa anak saya kembali tidur di bawah atap yang sama dengannya. Tapi kami berubah, Ci. Kami janji. Rara memohon lagi. Janji kalian sudah tidak laku di mata saya. Potong Suci tegas. Suci kemudian memberi isyarat kepada manajer restorannya yang berdiri tak jauh dari pintu. Ia membisikkan sesuatu. Sang manajer mengangguk dan segera masuk, lalu kembali dengan sebuah amplop tebal berwarna coklat. Suci mengambil amplop itu dan mengulurkannya kepada Rara. Ambil ini, kata Suci. Rara menerimanya dengan tangan gemetar. Isinya uang tunai yang cukup banyak. Uang ini cukup untuk kalian menyewa kontrakan petak selama 3 bulan dan modal untuk jualan nasi uduk atau gorengan kecil-kecilan. Jelas Suci. Ini adalah sedekah terakhir dari saya atas nama almarhum Mas Edi. Setelah uang ini habis, jangan pernah datang ke sini lagi untuk meminta. Bu Rosa menatap Suci dengan pandangan tak percaya. Ia mengira akan diusir mentah-mentah atau dimaki-maki, tapi Suci justru memberinya modal hidup. Rasa malu Bu Rosa semakin menjadi-jadi. Ia sadar, menantunya ini memiliki hati seluas samudera, hati yang dulu ia sia-siakan. Suci, terima kasih. Bisik Bu Rosa lirih, air mata penyesalan yang tulus akhirnya jatuh. Gunakan kesempatan ini untuk belajar. Rara, Bu, pesan Suci, tatapannya lurus menembus manik mata Rara. Belajarlah berdiri di atas kaki sendiri. Belajarlah bahwa uang itu dicari dengan keringat, bukan dengan menindas orang lain. Dulu saya bisa bangkit dari nol tanpa siapa-siapa. Kalian pun harusnya bisa. Suci mundur selangkah. Pergilah. Jaga kesehatan ibu. Tanpa menunggu jawaban lagi, Suci membalikkan badan. Ia melangkah anggun menuju pintu restorannya yang bermandikan cahaya lampu kuning hangat. Di sana, di balik pintu kaca, Kalya sedang melambaikan tangan sambil tersenyum lebar menunggunya. Rara dan Bu Rosa hanya bisa menatap punggung Suci yang perlahan menjauh. Mereka menggenggam amplop itu erat-erat. Tidak ada lagi kemewahan, tidak ada lagi pelayan. Mulai detik ini, mereka harus menghadapi kerasnya dunia yang sesungguhnya, dunia yang sudah ditaklukkan oleh Suci bertahun-tahun lalu. Suci masuk ke dalam restoran, disambut pelukan hangat Kalya. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Masa lalunya sudah selesai. Ia telah memutus rantai dendam dengan cara yang paling elegan. Memberi maaf, namun tetap tegas menjaga harga diri. Malam itu, restoran dapur Kalya terasa lebih hangat dari biasanya. Suci sadar, kemandirian bukan hanya soal punya uang, tapi soal keberanian mengambil sikap dan melindungi orang yang dicintai. Ia telah memenangkan perangnya tanpa harus menjatuhkan harga dirinya menjadi penjahat. Pesan moral. Balas dendam terbaik bukanlah dengan menyakiti balik, melainkan dengan menjadikan dirimu sukses, bahagia, dan mandiri hingga mereka yang menyakitimu tidak lagi selevel denganmu. Harta bisa habis dalam sekejap, namun mental baja dan kerja keras adalah kekayaan yang tak akan pernah bisa dicuri orang.